Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Jangan bosan-bosan ya, kita akan ulas lagi kali ini dengan review pompa-pompa kelas single, tapi ini pompa-pompa versi 2021 terbaru. Jadi kita punya pendatang baru, yaitu pompa sin leader yang tipe seperti ini ya. Ini adalah pompa sin leader baru. Ini bodinya ini bodi bening. Ya, di sini ada kepalanya biru dengan embossing leader dan labelnya adalah SL 4500. 4500, tapi ini tuh labelnya yang kayak agak merendah gitu ya. Jadi cuma 4 ampere dan flow-nya 5 LPM dan pressure-nya hanya 100 psi ditulisnya di sini. Nah, tapi konon katanya importirnya ini adalah dengan motor terbaru, serinya terbaru. Terbaru. Penasaran serinya motornya seperti apa? Ya nanti di video berikutnya lah kita bongkar-bongkar lah. Kali ini saya akan reviewin cukup panjang, jadi nanti nggak cukup waktunya. Dan ada pompa baru juga. Nah, ini ada pompa balap. Nah, balap ini ada serinya 60 watt sama ini 5 LPM. Ada juga. Nah, ini pompa silinder SL 3500 ini dia masih kepalanya kuning ya. Kepalanya kuning, bodinya hitam dan labelnya ini kecil banget, 2,2 ampere dan 3,1 L. Padahal dengan secara body sih hampir sama ya. Jadi sekali lagi pompa itu jangan hanya percaya pada labelnya, karena label dan bodinya ini benar-benar tidak bisa dijadikan patokan gitu ya. Nah, kita menyertakan juga pompa, ini yang masih banyak penasaran. Jadi MTR 4999 yang labelnya wow, jadi ini 4,5 ampere tapi ininya 7 LPM. Nah, ini 170 psi bandingin dengan yang ini ya. Ini cuma 100 psi kon katanya, tapi ini pompanya baru dan ini nggak ada embossnya. Tapi ini jaminan asli semua ya, memang dari sana importernya gitu dilabelin gitu. Nggak, saya nggak ngerti juga karena importernya begitu. Dan ini ada yang lebih kecil. Nah, silinder ini paling banyak serinya ada 4949 seperti ini. Dan ini label barunya ini juga flow-nya 7 sampai 7,5 LPM. Gede juga ya, 4 sampai 5 ampere. Padahal ini bodinya kecil, Nah, saya sertakan juga pompa Hue. Pompa Hue ini yang jadi jawara di kita ya dulu dari kemarin kita akan lihat ya. Ini labelnya sama kayak yang tadi, kayak yang silinder 4500, jadi 5 ampere, 5 LPM, 100 psi. Lainnya, nah ini sel masih kita ikutkan. Ini legendaris dengan kualitas terbaik ya. Dan TSL. Nah, TSL ini 4 ampere standar lah. Nah, ini ya pressure-nya 120 psi. Nah, kita mulai saja, kita langsung timbang aja biar cepet selesainya. Mulai dari silinder terbaru yaitu seri 4500. Nah, ini saya kelemahannya nih bikin labelnya ini agak kurang bagus ya. Jadi agak-agak mudah ngeletek. Itu seperti itu. Nah, kita timbang aja. Gitu kan. Ini 574. Tulis 574 4949 573. Nggak beda jauh. Nah, yang 4999 ini kita. Nah, ini kalau beda-beda dikit ya mungkin dari kabelnya, ini kan panjangnya nggak sama lah ya. Nah, ini agak berat 585. Nah, beratnya itu apakah mengaruhi apa enggak ya, nggak ngerti juga ya. 585 ya. Yang 3500 ini silinder sendiri ada 4 seri di sini yang kita ikutkan. Ini labelnya memang kecil, jadi kalau hasilnya nggak bagus ya memang kecil. 572 ya, sebenarnya dari segi berat nggak beda jauh ya. Nah, dari Hue, kemudian ini Hue, wah Hue agak berat 582 setara dengan 499. Nah, kemudian TSL kita coba. Nah, sebenarnya secara body Hue, TSL sama 499 itu sama persis. Nah, ini 578 tapi ya memang nggak beda jauh, beda panjang kabelnya aja. Kemudian pompa yang baru ini juga pompa balap warna merah, ini 569. Terakhir pompa sel paling ringan 560. Oke, langsung aja kita akan lakukan pengujian. Jadi nanti saya akan uji flow-nya tanpa beban seperti apa ya, dengan voltage 12 volt standar. Next saya akan coba
variabel dari di voltase berapa yang kira-kira pompa itu optimal bekerjanya. Oke. Ini sudah saya siapkan. Pompa-pompanya sudah kita siapkan. Sudah dibariskan. Itu tadi memang sampel buatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, ini pertama ada MTR 499 yang udah tersambung ke input. Tinggal kita pasang ke outputnya jepitannya. Ini stangnya mudah-mudahan nggak bocor ya. Nah, kita tinggal tancap aja kalau pakai slip lock. Presurnya. Tapi kita belum ngukur pressure ya, kita ngukur RPM-nya. Kelihatan nggak? Ininya jangan sampai keluar. Kita ya. Nah, kita mulai nyedot. Nah, itu di 3, ini habis air enter. Berapa tuh? 3,8 lah ya, 3,75 lah ya. 3,75 lah. Nah, ini arusnya 1,87. Itu tadi 4949 ya? 4999. 3,75 arus sampai bebannya 1,88. Nah, udah kita coba pompa berikutnya. Ini voltage-nya semua sama ya di 13 volt. Oh, oke, saya sekalian aja supaya nggak ganti pompa. Jadi saya akan ukur dia di LPM ketika terpasang selang kompresor 100 meter dan berapa sih pressure-nya. Jadi ini udah saya sambung di selang kompresor ini. Bebannya tapi kita kasih open ya. Kita kasih PLD 3, PLD 5, 3 nozzle. Langsung kerannya udah posisi terbuka. Jadi kita langsung hidupkan. Nah, kita nunggu stabil nih tekanannya di berapa. Jadi ketika dia di 100 meter tekanannya ada di berapa ya? Kira-kira 55 ya. Nah, ini arusnya di berarti LPM. Arusnya ini pressure di 55 ya. Terus LPM-nya bisa dilihat nih. Sekitar 1, 1 LPM lah, 1,5 lah. 1,1 lah, 1 LPM, 1,02. Kira-kira segitu. Jadi semprotannya seperti itu. Di ujungnya kita samain. Oke. Kita ganti pompa berikutnya baru. Di urutan kedua ini saya coba TSL pump. Kalau TSL ini nggak ada seri, sama seperti hiu nggak ada serinya. Jadi ini 4 ampere 5 lem kita coba aja. Nah, karena ini udah tersambung ke beban dulu, kita tesnya yang beban dulu ya, yang dengan 100 meter beban. Kita langsung hidupkan aja. Nah, seperti itu kita tunggu arusnya sampai dia stabil ya. Ini dapat 5 ampere ya arusnya. Ini TSL. Kita dapat 5 ampere. Nah, ini flow-nya lihat tekanannya ketika di 100 meter saya nggak ganti-ganti ujung ya. Dia di sekitar 70. Malah lebih bagus dibanding dengan pompa 499. Nah, ininya LPM-nya kita lihat dapat 114. Jatuh. Nah, sekarang kita coba tanpa beban dapat berapa LPM. Oke, kita lanjutkan dengan testing tanpa beban. Jadi langsung outputnya kita masukkan, kita hidupkan aja. Mulai dari LPM-nya dapat berapa? 4, kurang mundur, Bin. 4 lebih ya, atau 4,0. Nah, anggap aja 4,0 lah. Lebih bagus ya dibanding. Nah, arusnya tanpa bebannya 2,15.
lebih besar dibanding yang silinder 4999. Aneh juga ini, padahal kan speknya lebih tinggi. Nah, kita selesai pompa yang kedua, yang kita akan ganti dengan pompa berikutnya. Oke, ini sekarang saatnya uji yang pompa ketiga, yaitu pompa silinder bodi transparan dan seri 4500. Kita coba aja langsung tanpa beban seperti apa. Nah, kita uji ya. Oh, arusnya gede, kelihatan 2,553. Nih, silinder yang 4500 harusnya 2,53. Ini paling besar. Kita lihat flow-nya ya. Kita lihat flow-nya. 4 lebih juga. 4,1. Nah, di voltage yang sama. Kita coba ya. Kita tulis 4 juga ya, 4 LPM juga. 4,0. Nah, kita tinggal sambungkan ke selang 100 meter. Oke, sekarang kita udah lanjut versi testing yang dengan ujung 100 meter. Kita lihat arusnya di 4,88. Nah, 4,9 lah. Nah, dia gede juga nih. Ini tapi 5 ampere ya, sampai gedean ini. Kurang lebih dikit, tapi kita lihat LPM-nya ketika di 100 meter itu adalah sama lah ya, sekitar 1 LPM juga, 1,1 lah, 1,1 LPM, 1,0 ya, 0,3 lah, kurang lebih sama. Nah, dilihat dari ini ya, sekarang pressure-nya kira-kira di 100 meter itu ada di berapa. Ini tergantung. Turun naik ternyata. Tadi sempat mencapai 75, 70. Ya kira-kira ada 70 juga lah. Tadi sempat di 75 juga. Nah, kita pressure kita kasih 70. Cuma karena mungkin tergantung air di dalam ininya yang belum stabil ya. Di dalam selangnya itu bisa juga. Nah, kita akan uji selang pompa berikutnya. Oke, kita lanjutnya dengan pompa yang Shell ya, Shell legendaris ini, pompa yang paling awet sejak paling lama. Jadi kita coba juga nih, kita hidupkan dengan beban 100 meter. Nah, ini kita lihat arusnya di 3,9 ya, Shell. Dia dengan beban ini, beban arusnya kecil. Nah, kita lihat pressure-nya di 55 lah, 55. Setara dengan. Nah, kemudian LPM ya, flow airnya 0,9897, 0,97. Nah, ini dengan 100 meter kita akan coba dia dengan langsung LPM tanpa beban. Masih dengan Shell ini kita coba tanpa beban ya. Jadi arus tanpa bebannya 1,76. Ini agak kecil memang. Dan flow-nya atau LPM dengan tanpa beban itu kisaran 3,75. Cukup bagus. Shell ini memang cukup bagus ya flow-nya, 3,75. Tapi Shell ini salah satu yang punya spek yang voltage-nya bisa dinaikin sampai berapa lebih tinggi. Jadi kita nanti akan next video akan kita uji coba. Kita akan siapkan untuk pompa berikutnya biar cepat selesai, durasinya kepanjangan. Oke, sekarang kita pompa ke berapa nih? 5 kali ya. Ini pompa balap racing. Ini pompa balap ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini warna merah. Kita coba aja sekarang tanpa beban. Nah, arusnya nggak ada beban 2,6, lumayan gede arusnya. Tuh, diantaranya paling gede juga nih pompa balap nih. 2, berapa tuh? 50 lah, 2,5 lah. Tuh udah 2,5. Nah, LPM-nya dapat berapa tuh? 3,7 lah gitu, sekitar 3,7.
Tapi ini LPM-nya nggak terlalu gede ya, masih paling kecil. Nah, kita coba dengan panjang selang 100 meter. Oke, sekarang udah saya pasang selang 100 meter seperti yang lain ke sambungan selang kompresor. Kita akan langsung uji. Oke, nyalakan. Nah, ini arusnya sekitar 4,6. LPM-nya dapat berapa tuh? 0,95 ya. Nah, di presurnya lihat. Kurang dikit lah, 60, 58 lah. Suaranya ini yang agak lebih berisik dari yang lain. Nggak tahu nih, mungkin dia kurang dudukan atau gimana nih, suaranya paling geter-geter gitu. Gini. Kita lanjutkan pompa yang lain biar cepat kelar. Terus. Oke, sekarang kita lanjutkan pompa silinder SL 3500 dengan spek ampere yang paling kecil, yaitu 2,2 ampere. Kita coba lihat seperti apanya. Kita masih tersambung dengan selang kompresor 100 ampere. 100 meter kita hidupkan ya. Nah, kita akan catat arusnya dengan beban selang kompresor itu. Nanti kita stabil. Dia ada kecil, memang benar arusnya kecil ya. Ini dengan 100 meter arusnya cuma 3 ampere. Nih, mana sih kolomnya? 3 ampere ya. Kita lihat ininya. Presurnya ada di 50. Di 50 saja. Ya 50 lumayan lah. Semprotannya. Nah, kita lihat LPM-nya. Tapi LPM-nya cukup bagus, malah aneh ya. Tetap aja ya. 1 malah sama aja LPM-nya. Berarti pompa ini malah bagusnya buat hemat energi, buat semprotan cukup bagus. Kalau dilihat di ujung sananya sih ya sama aja ya, bagus. Nah, sekarang kita lihat flow-nya tanpa beban. Oke, selanjutnya ini sudah kita sambungkan dengan output langsung ya, nggak pakai beban. Nah, arusnya memang bener kecil banget, 1,05 ampere tanpa beban. Kecil sekali. Jadi 1,05, paling kecil ya, harusnya memang paling kecil. Tapi suaranya sangat kecil juga, sangat halus, nggak pakai gitar-gitar, nggak pakai kayak kuda gitu lompat. Nah, kita lihat LPM-nya. Tapi memang LPM-nya juga kecil, 2,8 paling kecil. Nah, berarti pompa ini cocok buat pertanian nih, paling cocok nih buat semprotan gendong. Karena apa? Arusnya rendah, hemat baterai. Tapi kalau di semprotan kan nggak perlu tekanan-tekanan besar. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan, tinggal 2 lagi pompanya. Oke, tiba saatnya kita review ulang hiu dengan selingan. Nah, kadang-kadang tuh bisa beda-beda ya. Sekali ini ngetesan kita coba langsung seperti apa. Nah, kita akan langsungkan saja di tanpa beban. Nah, arusnya lihat ya, 2 ampere. Tanpa beban 2 ampere. Ini termasuk tinggi dibanding yang lain, tapi ada yang lebih tinggi tuh 4500 2,5 ini. Hiu adalah 2,04. Nggak tinggi juga nggak terlalu rendah. Nah, kita lihat flow-nya 3,95. Oh, lumayan besar. Ini bagus juga. Ternyata beda jauh dengan TSL, tapi masih kalah dengan TSL yang terbaru ini bisa sampai 4. Jadi kita ketahuan kelasnya TSL tuh sebenarnya masih yang terbaru. Ini TSL kita yang baru datang kemarin. Jadi ini di atas hiu sedikit kelasnya. Oke, sekarang saya coba dengan selang 100 meter. Oke, ini hiu sekarang sudah terpasang dengan saluran output selang 100 meter. Dan kita lihat arusnya, dia termasuk besar, 5,35. 5,35 ampere itu termasuk, ya lumayan besar ya, paling 5, ampere ini 5,35. Dan kita lihat pressure-nya itu nggak nyampe 70 ya, masih di kisaran 65 aja. Kelihatan kalah dengan TSL yang masih pressure sampai 70. Nah, kita lihat flow-nya 1,15 ya, cukup bagus flow-nya. Nah, tapi ini bervariatif ya, tergantung kondisi selangnya kadang-kadang juga. Nah, kita lanjutkan pompa yang terakhir 4949. Oke, ini pompa ke-8 yang terakhir, jadi silinder seri 4949.
Tapi ini 49 label terbaru ya, dengan 7 sampai 75 lpm. Nah, kita lihat. Ini udah tersambung ke 100 meter dan arusnya 5,48. 5,48. Termasuk paling tinggi juga dibanding yang lain arusnya. Lihat, nih arusnya paling tinggi. Nah, pressure-nya kita lihat. Ini sama kayak hiu, sekitar 65. Tapi dilihat di sini ya, 1,15. Nah, ini termasuk tinggi, sama setara dengan TSL, paling tinggi bahkan ini flash flow-nya. Nah, seperti itu. Ini pompa kecil tapi dia dengan kekuatan yang tinggi, motornya dia besar. Nih, motornya kecil ini besar. Nah, kita lobat flow tanpa beban. Oke, ini sudah tersambung ke selang tanpa beban, jadi outputnya langsung ke ember lagi. Kita lihat arusnya 2,06. 2,06 itu termasuknya sedang ya. Masih di bawah silinder 4500, setara dengan hiu. Dan kita lihat flow-nya. 3,9. Ya, ini memang nggak beda jauh, tapi masih menang silinder 4500 ya. Kalau dilihat dari sini. Oke, karena sudah kita tes semua, kita simpulkan saja. Ya, ini hasilnya, bisa dilihat dulu, bisa di post seperti apa. Ini tadi mark pressure nggak kita jadi tes karena bakalan panjang banget, karena saya harus mengset pompa satu-satu. Jadi kalau dari segi LPM, kita juaranya ada di silinder 4500 dan TSL. Tapi hiu pun sebenarnya nggak beda jauh. Kadang-kadang pengetesan itu kan juga agak beda-beda dikit, beda state. Dan silinder 499 ini ternyata juga nggak kalah dengan flow yang bagus juga. Seperti itu. Nah, ini pompa Shell ini masih legendaris ya. Dia cukup bagus dan ketahanannya bagus. Nah, ketika disambung di 100 meter selang, maka sebenarnya karena pompa ini tergantung ujungnya, karena ini ujungnya kan sama ya, sekitar satu semua ya, 1,15, 1,0, 0,9 itu kan tergantung ujung. Lihat di pressure-nya. Pressure ini paling bagus di silinder 4500 nih, dengan pompa yang baru ini 1400 bagus nih sampai 70 banding dengan TSL yang sampai 70. Nah, hiu sendiri cuma berada di bawahnya sedikit, 65, setara dengan silinder 4949. Nah, seperti itu. Shell udah bagus. Nah, yang paling kecil sebenarnya kan pompa silinder 3500, karena dari kebutuhan arusnya pun paling kecil, ini cuma 1 amperan, 2 ampere, makanya pompa yang arus ini pakai adaptor 3A mungkin kuat ini ya, tapi ini sangat efektif sehingga ini, tapi ini dengan arus cukup dia 3 ampere, jadi mungkin kurang lah kalau pakai 3A, jadi mungkin minimal 4A lah. Nah, ini juga kelihatan ya arusnya gede-gede semua. Nah, ini dengan kita kenapa tesnya bisa melewati arus 5 ampere, karena kita pakai aki ngetes ya. Jadi sebenarnya kalau pakai adaptor 6 ampere mungkin akan lebih optimal ya kalau kita gandengin, karena ternyata kebutuhannya kalau kita losin dari 5 ampere dia bisa lebih dari 5 ampere. Seperti itu. Nah, kesimpulan seperti itu, dan juaranya nggak ada juara, nggak ada pemenang, nggak ada yang kalah. Semua pompa itu dengan spek masing-masing. Jadi dengan keunggulan masing-masing bisa dilihat sendirilah. Seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan labelnya yang tadi saya udah jelasin di awal. Oke? Terima kasih sudah menyimak video yang Tukuratif yang kali ini cukup panjang. Mohon maaf, tadi juga udah kita perpendek, tapi ya masih panjang juga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan komen kalau pertanyaan. Subscribe buat yang belum subscribe. Kita akan review yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video Tukuratif berikutnya.